Sebuah hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, Al-Qur'anu hujjatul laka au alaik, dan Al-Quran bisa membelamu atau bahkan menuntut dirimu. Nah, Al-Quran itu adalah urwatul wusqa ya, jadi tali yang kokoh ya, itu Al-Quran, urwatul wusqa. Karena itu Al-Quran adalah hujah Allah atas pertanggungjawaban para hambanya. Bagaimana ketika seorang hamba tentunya menjadikan Al-Quran itu bukan hanya sebagai pegangan, tapi tentunya Al-Quran bisa jadi sohib atas dirinya ya, dekat dengan Al-Quran dan senantiasa bersama Al-Quran. Karena banyak ya mungkin yang mengaku dia itu Quran Sunnah ya, tapi Al-Qurannya jarang dibaca gitu. Atau bahkan tidak ada sama sekali bacaan Al-Quran pada hari-harinya gitu ya. Padahal dia mengaku Quran Sunnah ya gitu. Nah, ini sangat miris di kita juga ya. Dia hanya mengaku-ngaku kebenaran ya, pandai menyalahkan orang lain, tapi justru dirinya sendiri tidak menyadari kesalahannya ketika meninggalkan Al-Quran. Nah itu, padahal mengakunya Quran Sunnah ya gitu. Nah ini ya yang jadi pelajaran buat kita ya. Maka bisa jadi ia akan mendukungmu ketika kamu mendekatkan diri kepada Allah dengannya, dan kamu menegakkan kewajiban terhadap Al-Quran yang agung ini, berupa pembenaran kabar-kabar, melaksanakan semua perintah, menjauhi segala larangan, dan mengagungkan serta menghormati Al-Quran. Maka bila seperti keadaan ini, ia akan jadi pembela dirimu ya. Jadi kalau kita ingin dapat syafaat ya, syafaat Al-Quran, diantaranya benar-benar Al-Quran itu kita baca, kita pahami, tadabburi ya, dan juga kita amalkan Al-Quran itu, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan, dan tak lupa juga mengagungkan ya, mengagungkan Al-Quran ya gitu. Hendaknya bagaimana kita beradab dalam menyimpan Al-Quran ya. Jangan sampai ketika selesai membaca Al-Quran sedangkan kita misalnya menyimpan HP di atas Al-Quran, nah itu yang kadang lalai kita ya, itu kadang itu sudah tadarus saja itu ya, tadarus berapa halaman itu ya, tadarus berapa lembar, lalai ya simpan Al-Quran di mana aja ya. Atau ya sudah disimpan di mana tempatnya, tapi disimpan HP di atasnya gitu ya gitu. Ngapain juga sebenarnya, itu nggak menghormati ya, tidak mengagungkan, maka tidak akan barokah ya gitu. Ya, itu biasanya kenapa hafalannya lambat, misalnya bisa jadi seperti itu juga ya, kurang beradab. Nah kalau kita beradab, maka Al-Quran bisa jadi pembela kita ya.
Nah, sedangkan di Syarah Riyadhus Shalihin juga disebutkan, adapun bila kenyataannya adalah sebaliknya, kita menghinakan Al-Quran misalnya, atau meninggalkannya baik lafal, makna maupun pengamalan, serta tidak mau melaksanakan kewajiban terhadapnya, maka sungguh akan menjadi saksi yang akan memberatkan di hari kiamat kelak. Jadi malah memberatkan ya, menjadi beban lah gitu, menjadi beban di hari kiamat nanti ya gitu, sehingga dimana kau menjadi beban itu ya tidak diaku ya, tidak diaku sebagai umat Nabi Muhammad ya gitu. Karena ia menjadi beban saja gitu ya. Istilahnya ketika seseorang itu bekerja ya gitu. Ini orang bekerja itu seolah-olah tidak ada kontribusinya, cuma ngisi daftar absen terus menambah beban gaji gitu ya gitu. Nah, itu seperti itu ya. Nah, apalagi tentunya kalau pertanggungjawabannya di akhirat nanti ya gitu. Jangan kita hanya menjadi manusia penambah beban gitu ya. Menambah beban sehingga ya cuma menjadi pelengkap saja gitu. Karena amal solehnya ditinggalkan, apalagi ketika menambah dosa gitu ya gitu. Tidak menambah amalan sunat ya gitu. Hanya sekedar yang wajibnya aja gitu ya. Yang sunatnya tidak. Jadi amalnya sih bolong-bolong gitu. Nah ini jangan kita menjadi penambah beban ya. Beban buat siapa? Buat kita ya, malah buat kita sendiri, sehingga kita di hari kiamat tidak dianggap menjadi umat Nabi ya gitu. Karena itu ciri umat Nabi itu kan adalah bagaimana senantiasa beradab pada Al-Quran ya gitu. Nah, di dalam hadis ini juga dikatakan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran diantaranya untuk diamalkan, dan ini yang pokoknya ya gitu. Pokoknya Al-Quran itu adalah buat diamalkan. Karena itu membacanya, menghafalnya, mentadaburinya itu adalah wasilah untuk mengamalkan Al-Quran itu sendiri ya gitu. Dan seseorang tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran tanpa ia membacanya ya gitu. Ya seperti orang memakai buku petunjuk gitu ya gitu. Tidak mungkin dia bisa menggunakan alat itu kalau dia tidak membaca buku petunjuk itu ya. Maka tidak mungkin dia bisa menggunakan alat itu dengan benar. Nah itu ya. Apalagi tentunya Al-Quran yang merupakan jalan hidup kita ya gitu. Buku panduan kita dunia, dan juga nantinya akan dipertanggungjawabkan pula Al-Quran itu apakah menjadi pembela bagi kita atau justru penggugat ya. Nah, maka disinilah pelajaran dari hadis yang kita kaji saat ini, bagaimana agar kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita ya. Jangan kita tinggalkan Al-Quran. Peliharalah waktu kita, di antaranya banyak membaca Al-Quran ya. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu, dan juga jangan hanya kita terlalaikan hanya membaca, menghafal saja tapi tanpa mengamalkan, karena
yang pokok kewajiban diantaranya adalah mengamalkan gitu. Dan termasuk wasilah mengamalkan juga adalah kita dengan membaca dan mempelajari Al-Quran itu sendiri ya, dari citasinya, terus juga tafsir ya, kemudian kisah-kisah dan seterusnya ya, ulumul Quran ya, banyak sekali yang kita bisa kaji agar kita menjadi hambanya yang senantiasa terus menjadi penggemar Al-Quran sejati ya. Nah itu yang bisa disampaikan. Insyaallah nanti kita bertemu lagi di hadapan ya. Walafikum, tentunya tak lupa dihafalkan ya Pak apa yang sudah dipelajari di tahsin yang ketiga ya. Itu saja dahulu. Walafikum, Rabbana atina min rahmah wa lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.